Pada animasi 3 dimensi ini menunjukkan salah satu organel sel yang bernama mitokondria. Mitokondria merupakan organel pada sel yang hanya ditemukan pada sel eukariot, seperti pada sel hewan, sel tumbuhan, sel protista, dan sel jamur. Pada sel prokariot, contohnya pada sel bakteri, tidak ditemukan mitokondria. Namun terdapat suatu organel yang memiliki fungsi sama seperti mitokondria, yaitu bernama mesosom. Mitokondria berfungsi sangat penting bagi sel. Organel ini berperan untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk reaksi biokimiawi sel. Energi yang dihasilkan oleh mitokondria adalah berupa molekul ATP atau adenosin trifosfat yang dihasilkan dari proses reaksi respirasi seluler. Sehingga mitokondria banyak ditemukan pada sel-sel yang memiliki aktivitas metabolisme cukup tinggi dan memerlukan banyak ATP dalam jumlah yang cukup besar. Misalnya pada sel otot dan sel otot jantung. Bentuk mitokondria bisa berbeda-beda untuk setiap selnya. Pada umumnya, mitokondria berbentuk elips atau seperti kapsul dengan diameter 0,5 mikrometer dan dengan panjang antara 0,5 hingga 1 mikrometer. Apabila dipotong secara melintang, di dalam mitokondria akan tampak suatu struktur yang melekuk-lekuk seperti bentuk otak manusia. Struktur itu disebut dengan sebutan krista. Apabila diamati di bagian dalam mitokondria, terdapat beberapa struktur penyusunnya. Organel ini tersusun atas 4 bagian utama, yaitu bagian membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di bagian dalam membran. Membran luar mitokondria tersusun atas protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, serta mengandung protein porin atau pori-pori kecil, yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Membran luar ini juga mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid. Serta, fungsi dari membran luar mitokondria adalah untuk transport lipid ke matriks dan sebagai tempat terjadinya reaksi beta oksidasi menghasilkan asetil-CoA yang terjadi selama dekarboksilasi oksidatif. Struktur berikutnya pada mitokondria adalah membran dalam. Membran dalam kurang permeabel dibandingkan membran luar, karena hanya terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran dalam berbentuk seperti lipatan-lipatan mirip bentuk otak manusia. Lipatan ini tadi bernama krista. Krista menyebabkan peningkatan luas permukaan membran dalam, sehingga akan meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Di dalam membran dalam juga mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif, ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melewati membran dalam. Sehingga, fungsi utama dari membran dalam adalah sebagai tempat utama pembentukan ATP. Kemudian di antara membran luar dan membran dalam mitokondria, terdapat ruang antar membran. Ruang antar membran ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi penting bagi sel, seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi beta oksidasi asam lemak. Selanjutnya terdapat struktur paling dalam pada mitokondria, yaitu berupa matriks mitokondria. Di dalam matriks mitokondria terdapat materi genetik atau disebut sebagai DNA mitokondria atau mtDNA.
Fungsi dari mtDNA adalah untuk mengatur aktivitas mitokondria. Salah satunya adalah saat terjadinya peristiwa pembelahan organel selama pembelahan sel. Selain itu, di dalam matriks mitokondria juga terdapat ribosom yang berfungsi untuk menghasilkan protein. Kemudian juga terdapat molekul-molekul seperti ATP, ADP, fosfat anorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Dengan adanya materi genetik dan ribosom, mitokondria disebut sebagai organel yang independen dalam mengatur kehidupannya sendiri. Demikian penjelasan singkat mengenai struktur dan fungsi organel mitokondria. Semoga menambah wawasan seputar ilmu biologi. Masih di sini dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.